dapat kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Kelar juga nonton video Mas Wapres. Penasaran gue mau ngeliat komen-komennya. Banyak banget yang komen. Hah? Kosongnya natural. Natural gimana dah? Kan itu ada videonya, ada suaranya. Kagak kosong. Emang apanya dah yang kosong dah? Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Kasihan loh Mas Wapres, hampir setiap harinya dijadikan sebagai bahan ledekan, dijadikan bahan tertawaan. Bahkan baru-baru ini di kanal YouTube-nya menyampaikan sesuatu, tetapi kanal YouTube-nya diserbu oleh netizen dan kalian lihat sendiri komentar-komentar para netizen ini sangat lucu. Dan yang paling memalukan, lebih dari 30.000 dislike. Dan itu menandakan bahwa Mas Wapres ini betul-betul tidak disukai oleh kebanyakan netizen. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah di manakah para pendukungnya, di manakah para pemilihnya yang katanya sampai 58%. Apakah semua itu pemilih goib sehingga tidak nampak, tidak muncul dan membela junjungannya. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen yang sangat menohok untuk Mas Wapres si pelangap-pelongo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Udah nonton loh video monolognya Wapres Gibran? Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Tapi pada saat dia berani bicara seperti itu harus diapresiasi, karena saya yakin nggak mudah buat seorang Gibran bicara hal-hal seperti yang dia utarakan dalam video monolog itu. Banyak yang mengatakan, wah ini hanya sekedar pencitraan, hanya sekedar ya pencitraan semata lah. Gak apa-apa. Menurut saya, dia harus bisa memulai seperti itu. Gini loh teman-teman. Kita nggak bisa memunafikan, kita nggak bisa kesampingkan bahwa Gibran ini udah jadi wapres, dia udah fungsinya sah. Iya. Wapres 15-20 tahun terakhir ada nggak yang berani menolak? Kami pernah ditegur wakil presiden. Ini nih. Gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini. Nah, udah kalian dengar belum itu kata-kata dari Pak Mentan, ya? Dia itu termasuk saya acungi jempol untuk kinerja dia sekarang. Jadi mafia-mafia yang bermain kayak mafia beras, mafia minyak goreng, ya kan? Di situ udah jelas. Beliau ingin sekali, ya, ingin sekali memberantas mafia-mafia yang ada di situ. Tapi justru kalian dengar tadi dia akhir dari pembicaraan beliau. Justru beliau dipanggil dan ditegur oleh Wapres yang selama ini kalian bangga-banggakan. Di situ kan sudah jelas akhirnya kan, Wapres. Di dalam lingkaran mafia-mafia itu banyak orang-orang pejabat besar yang ada di dalam mafia itu. Yang bikin anehnya, kenapa Menteri Pertanian yang mau bekerja membongkar mafia-mafia ini justru malah ditegur oleh Wapres? Logika kalian mainkan. Berpikirlah waras. Jangan taunya kalian hanya melalui sosial media para buzzer yang bilang Jokowi baik, Jokowi terbaik. Tapi kalian tidak pernah membuka pikiran Anda. Di mana letak kebaikannya? Ya. Itu bapaknya aja dulu bilang SMK, mobil SMK lah, nggak ngutang lah, segala macam. Nyatanya apa? Nggak ada yang terbukti kan? Tapi kalian telah dibutakan. Betul. Telah dibutakan oleh kata-kata baik tadi. Sehingga kalian apapun kejelekan dia kalian nggak kelihatan gitu loh. Padahal sudah jelas
ya kan? Di era Joko Widodo menjadi presiden, justru menteri-menteri terbaiknya semua dipecat. Ya kita nggak usah ngomongin Pak Anies lah di masa itu ya. Nanti dibilang saya pro Anies lah, inilah itu. Kita lihat menteri-menteri yang baik di masa itu siapa? Yang udah jelas kita lihat Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Puji Astuti. Beliau seorang yang top, saya bilang. Benar-benar membela, ya, membela rakyat kecil. Banyak kapal-kapal asing, kapal-kapal nelayan dari luar ditangkap dan kapalnya habis ditenggelamkan oleh Ibu Susi. Tapi apa yang terjadi? Menteri-menteri yang terbaik justru di era Jokowi diberhentikan. Karena apa? Di dalamnya banyak mafia yang bermain. Tapi kalian tidak berpikir ke arah sana. Jadi yang kalian pikir hanya kalau menteri dipecat itu menteri yang jelek, menteri yang bobrok. Padahal pemimpinnya yang otaknya jelek. Ya, keras. Di sini tadi juga udah jelas. Pak Mentan itu ingin memberantas mafia-mafia beras contohnya, mafia minyak goreng. Tapi justru beliau ditegur oleh Wapres karena di dalam lingkaran mafia itu banyak pejabat-pejabat. Pahamin. Jadi sekarang Anda berpikir siapa yang bobrok, siapa yang jelek. Justru ada menteri yang ingin memberantas korupsi, memberantas mafia, justru ditegur oleh seorang Wapres. Yang Wapresnya hanya tahu bagi-bagi susu untuk anak-anak. Ya. Ini semoga kalian terbuka aja pola pikir kalian. Jadi jangan dibutakan, ya, jangan dibutakan dengan isu-isu buzzer. Sementara kalian sendiri hidupnya kalian lihat sendiri seperti apa sekarang ekonomi kita. Ya, salam waras. Hargailah beliau sebagai Wapres, jangan dihina. Iya sih sebenarnya emang kayak gitu sih, benar. Ya gimana pun juga beliau udah jadi Wapres ya, kita emang harus menghargai itu. Makanya mulai sekarang saya mau menghargai. Hidup harga. Hidup harga. Hidup harga. Aduh maaf. Maaf sekali. Siapa sih namanya nih? Anis Andro. Maaf sekali. Saya orangnya gampang ketawa, maaf banget deh. Sebenarnya tuh nggak ada maksud buat ketawa beneran. Yang saya bilang emang bener gitu. Beliau pun udah belibet banget ngomong. Beliau kan emang udah jadi Wapres. Memang sepantasnya kita sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat itu emang harus menghargai gitu. Iya sih bener. Aku juga setuju. Makanya dari sekarang ya kita semuanya ya, aku menghimbau buat semuanya gitu, para oposisi termasuk saya sendiri gitu. Mulai sekarang kita emang harus menghargai beliau gitu ya sebagai Wapres. Hidup harga. Hidup harga. Hidup harga. Aduh, maaf banget. Ini sebenarnya awas mbak, nanti pipis. Beneran, serius. Aku niatnya nggak ketawa gitu, cuman emang aku orangnya gampang ketawa sih gitu ya. Maaf ya, maaf sekali nih Andro ya, Anis Andro, maaf sekali gitu. Yang komentar Anda itu memang benar gitu. Ya saya setuju gitu, makanya dari sekarang saya mau menghargai beliau sebagai Wapres gitu ya. Hidup harga. Hidup harga. Hidup harga. Gila. Aduh, maaf. Serius maaf. Ini saya dari hati nurani beneran minta maaf. Soalnya saya orangnya gampang ketawa. Tapi serius saya setuju gitu dengan komentarnya. Memang seharusnya seperti itu gitu kan. Kita sebagai rakyat itu harus menghargai Wapres. Makanya mulai sekarang saya ya pribadi saya menghargai hidup harga. Hidup harga. Hidup harga.